Saya itu mahasiswa kupu-kupu lah kasarnya. Kalau kalau di Tuh kampus itu mahasiswa bilangnya kupu-kupu. kupu-kupu. Hai, selamat sore semuanya. Saya udah ada di Bear Expo Cafe Cawang. Hari ini kita mau ngobrol sama teman-teman trader. Semuanya, selamat malam. Hari ini saya ketemu sama Om Bombay nih. Hai. Om Bombay ini salah satu trader yang udah melanglang buana di bursa saham. Nah, saya mau ngobrol hari ini sama Om Bombay. Oh ya, siap. Pertama kali trading di tahun berapa, Om? 2010. 2010. Ya. Udah lama juga ya. Lumayan. Wah, udah mau hampir 10 10 tahun. tahun, betul. Nah, Om Bombay selama trading 10 tahun itu ada pengalaman yang paling berkesan nggak? Ada. Pastinya ada. Pengalaman berkesan dari total modal 100%, ya kurang lebih selama 2 tahun, sisa 4%. Bisa 4%, Om? Iya. Wah, luar biasa. Sampai dengan 2012. Luar biasa. Terus gimana tuh, Om, ceritanya bisa bangkit lagi, Om? Bangkit lagi 2012 akhir, masuki 2013 awal, saya stop. Tapi alhamdulillahnya selama 2 tahun trading itu, setiap kali saya beli jual saham, ada kata temen, ada katanya bandar mau tarik lah, itu saya selalu save di laptop. Oh gitu? Ya, nah 8 bulan saya vakum, saya oprek filenya. Vakum dulu? Iya. Vakum terus oprek nih ya? Oprek file dari pelajaran yang saya save. Oh, beli ini berdasarkan resist dia break atau jebol support. Nah, itu semua dipelajarin selama 8 bulan. Akhirnya ketemulah dari beberapa file tersebut beberapa metode. Oh gitu? Ya. Jadi riset nih ya, Om? Riset ya, dari pengalaman tapi. Ya. Dia riset dulu? Ya, gitu. Nah, barulah dari hal tersebut setelah 8 bulan, nah, saya coba buka di beberapa sekuritas untuk coba satu-satu metodenya. Ya, sampai akhirnya ketemulah dari 9 metode yang presentasinya lebih banyak itu, akhirnya saya ambil 7. Nah, itulah yang saya pakai sampai dengan detik ini. Luar biasa. Jadi dia semua orang pasti pernah mengalami Gagal. kegagalan ya. Ya. Tapi kalau Bombay ini dia vakum dulu, dia pelajarin dulu dan akhirnya dia bangkit lagi. Iya. Kamu punya pesan-pesan nggak buat trader pemula atau trader yang sedang mengalami kerugian? Pesannya apa nih? Pastinya pesannya jangan mudah kita untuk menyerah, satu. Yang kedua, di pasar modal itu nggak boleh serakah. Nggak boleh serakah. Lalu jangan terbalik, karena posisi investor yang saya lihat, kalau sahamnya minus kuat sekali nahannya. Iya, di Porto itu. Tapi kalau sahamnya plus, dia nggak kuat tahan. Nah, itu harus dibalik metodenya. Harus dibalik paradigmanya Iya, ya. paradigmanya harus dibalik. Thank you ya Om Bombay udah Ya, sharing sama teman-teman sama-sama. di YouTube channel Lindali Vigo Princess. Nah, saat ini saya udah sama dengan Om Hans ya. Nah, Om Hans ini salah satu trader juga. Om tradernya di saham atau di forex, Om? Oh, di forex. Om, awalnya dari saham. Nah, tahun berapa tuh, Om? Oh, sebentar. Oh, gitu. Wih, 2 minggu teman-teman habis. Oh. Margin call, MC itu margin call kalau di forex bahasanya. Jadi modalnya hilang semuanya. Luar biasa. Terus habis itu setelah margin call apa yang dilakukan, Om? Pengennya cepat balik ya. Pengennya cepat balik. Habis itu saya cari edukasi. Cari apa, Om? Edukasi. Edukasi. Elliott Wave sama price action. Elliott Wave dan price action, Om Hans ini. Om Hans punya pesan-pesan nggak buat teman-teman trader yang mungkin saat ini sedang mengalami mentok atau kerugian seperti Om Hans kena margin call dulu? Ada pesan-pesannya nggak, Om? Jadi gini, kalau di trading itu start awal itu skill harus. Skill, ya.
untuk dapat kita upgrade skillnya, kita harus rajin belajar. Yang kedua, rajin belajar. Jangan pernah capek. Semangat selalu ya. Semangat selalu. Terima kasih udah sharing buat teman-teman di YouTube channel Lindali Vibo Princess. Nah, saat ini saya udah ketemu nih sama satu trader di bursa saham, namanya kalau gue sih kenalnya Jack, tapi nama asli dia gue nggak tahu siapa. Nama asli itu Muhammad Hamzah. Iya. Berat bener namanya. Cuman memang di dunia pasar modal itu lebih dikenal Bro Jack. Iya. Iya. Bro Jack, ingat. Nama pasar modal. Nah, dipanggilnya Jack Jack. Jack, kapan pertama kali mulai trading? Pertama kali itu saya mulai trading itu tahun 2015. 2015. Iya. Itu masih kuliah? Masih kuliah, itu semester berapa ya? Semester 6 kalau nggak salah. Semester 6. Semester 6 saya kuliah di Sentul. Kayaknya dulu ya, saya tuh udah kenal Jack udah lumayan lama. Benar. Dulu penampakannya nggak kayak gini loh teman-teman. Kebayang rambut gondrong. Ini sekarang sudah berpipi. Dulu Sudah dia berpipi. kurus banget. Nah, gimana tuh Jack? Kok lu bisa-bisanya kenal saham? Jadi gini, sebenarnya kisahnya lumayan panjang ya. Wah. Jadi awalnya itu saya itu mahasiswa kupu-kupu lah kasarnya. Kalau di tuh kampus itu mahasiswa bilangnya kupu-kupu? kupu-kupu. Jadi kupu-kupu tuh kuliah pulang gitu. Iya, jadi intinya sih saya itu mahasiswa semester 6, tapi secara perhitungan saya itu masih semester 2. My God. Serius, itu emang Oh, lu kayak banget sih. nakal nih. banget. Makanya Tukang bolos ya? iya. Nah. Nah, kebetulan memang waktu itu baru launching pojok bursa. Pojok bursa di Pojok kampus? bursa di kampus. Oke. Nah, makanya dari situ saya ikut pojok bursa dan pokoknya giat banget. Ini hasil pojok bursa Iya, nih? ini jebolan Oh, luar FX biasa, ya, ini kelompok tadi expert. pasar modal gitu kan. Nah, jadi saya tuh jebolan di sana. Dulu tuh kan kerja saya setiap malam tuh begadang main game gitu ya, gamers banget lah, ngedota gitu ya, sampai subuh begadang. Nah, semenjak itu saya begadangnya malah Ombay. belajar. Jadi waktu itu saya begadangnya malah justru belajar. Jadi waktu itu effort saya pengen belajarnya itu yang bikin saya iya, Ada effort. ada effortnya. Jadi bener yang saya tulis itu cita-cita saya itu pokoknya bikin buku judulnya itu kisah sukses berandal jadi analis saham terkenal. Weh, itu pokoknya Bisa iya. nih. Nah, selama trading saham nih dari 2015 sampai sekarang 2019, punya nggak kisah yang paling mengesankan? Sebenarnya bukan di pasar modal justru ya, di forex. Nah, jadi waktu itu saya pengen buka kafe. Oke, ingat. Iya. Gue ingat di Sempet Sentul. ada keinginan buka kafe, jadi waktu itu saya butuh modal dan saya langsung main forex tuh. Dan itu pertama kali saya nyoba, pertama kali saya margin call. Margin call. Bayangin margin call. Jadi saya niat kan semoga ini modal bisa jadi modal buat saya bikin kafe gitu kan niatnya kan. Saya masukin waktu itu 1 juta ya, namanya mahasiswa 1 juta cukup gede. Saya masukin 1 juta waktu itu Jumat bulan pertama, hari Jumat di minggu pertama di awal bulan itu ada namanya news NFT, non-farm payroll. Nah, jadi saya langsung hajar, itu modalnya langsung plus. Hilang. Kayak gimana ya? Plus. Lenyap, menguap. Plus. Nah, jadi bengong aja. Mungkin ini bukan jalan saya. Dah gitu aja. Pokoknya itu cukup mengesankan sih. Mengesankan ya. Benar. Tapi habis itu bisa tidur. Bisa sih. Masih. Makan bisa? Makan bisa sih. Kebetulan di waktu masih ngekos, kosnya itu makannya bisa ngebon, jadi aman. Masalah kos itu Untung aman. bisa Namanya ngebon ya. mahasiswa ya, aman. Kalau nggak salah dulu trading forex pernah sampai kumat mahnya. Ya itu Iya. udah kesini. Kesini. Iya. Trading. Malum ini kita berdua penderita apa? GERD. Udah tahu GERD, trading ya. Trading, Yang- DJ lagi. Aduh, itu pair yang paling, Paling serem kurang lah, tertib. Bener banget. Nah, dulu waktu itu ya kenal Jack tuh masih single. Yo. Ya, jadi dia pernah curhat, dia punya cewek, terus dia kepengen merit. Dalam hati saya waktu itu masih kuliah ya. Udah Jack, lu selesaiin kuliah dulu deh. Nah, ini anak masih apa tadi? Mahasiswa kupu-kupu. Dalam hati, kapan ya nih anak bisa merit? Ternyata
belum lama ini Jack married. Iya, ini pengantin baru. Ini istrinya nih, nih yang istrinya yang itu tuh, istrinya tuh. Gimana Jack? Sebenarnya gini, saya pengen cerita dulu pertama kali saya kenal Cilinda. Nah, ini effort saya juga buat belajar ya. Jadi namanya mahasiswa zaman dulu itu belajar itu susah banget. Jadi saya waktu itu kerjaan saya cari senior yang apa terkenal lah di pasar modal. Itu saya samperin. Nah, waktu itu kenal Cilinda. Saya kenal Cilinda dan Cilinda ngajakin, yuk kita breakfast yuk di Moi. Bayangin, di Moi waktu itu saya masih di Sentul. Di Sentul ngajakin breakfast. Saya dari Sentul itu pergi jam 4. Waduh, iya Jack. Iya. Pokoknya itu effort saya buat belajar ke Cilinda gimana sih biar seorang bisa sukses lah gitu. Itu salah satu cerita ya. Nah tadi masalah bisa nikah ya alhamdulillah sih ya, namanya selagi ada niat dan tekad ya. Niat dan tekad penting banget niat, tuh. tekad dan usaha. Niat, doang, nggak tekad, ada usaha, tiga. itu nggak bakal jadi. Iya. Ya alhamdulillah sih sekarang udah nikah. Iya. Tanggal 3 Februari kemarin. Wih, keren. Gimana rasanya menikah? Kenapa nggak lebih awal? Coba dari dulu nikah gitu ya. Kalau kita punya tekad, punya niat, punya usaha, Bener banget. itu bisa tercapai. Contohnya yang ini nih. Nah, pasti deh bukunya yang tadi apa? Kisah berandal jadi analis saham terkenal. Itu pasti someday. Amin. Nah, ini nih vlog ini akan jadi saksinya. Iya. Ya, thank you ya Jack udah Yo, sharing. sama-sama. Semoga semua yang dicita-citakan tercapai. Amin. Ya. Bye teman-teman.